Cek. Shalom semua. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Ujung Bumi. Kita mau menyambut juga Ibu Ana. Selamat bergabung. Bapak Beni, Ibu Novi. Selamat bergabung dalam ibadah Gereja Ujung Bumi pada pagi hari ini. Kami percaya pelayanan Ibu Ana dan tim KKS tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai setiap apapun yang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita satukan hati kita. Mari kita tenang, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau Allah yang kudus. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami, tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul Tuhan. Kami berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan, di dalam darah anak-Mu yang kudus Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan kami Tuhan. Engkau kuduskan kami Tuhan, tebus dosa-dosa kami. Engkau mati untuk kami Tuhan, dan Engkau telah bangkit Tuhan. Agar setiap dari kami mempunyai pengharapan, kami mempunyai hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami membawa korban syukur kami Tuhan ke hadapan-Mu. Mari sama-sama kita nyatakan kasih setia Tuhan.
bersyukur padamu. Mari angkat suaramu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari sembah Dia. Sembah Yesus. Tinggikan Dia. Oh Yesus, Kau mulia Tuhan, Allah yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima makan hidupku. Oh, kasih-Mu besar Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib. Tuhan, Kau Raja atas hidupku. Oh, hanya Kau yang layak disembah, Yesus, Tuhan Rajaku. Oh mulia, Yesus Kau mulia, Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, bawa syukur, bawa sembahmu, puji Dia. Oh Yesus, Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Tuhan yang hidup, Kau Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Bertahta atas pujian-Mu Tuhan, Kau besar. Oh, layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, sekarang dan lamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan atas gereja ini Tuhan.
Sekalipun kami Tuhan terbatas, sekalipun kami dikelilingi tembok Tuhan, kami percaya Tuhan, batas-batas tembok kami masih dalam ruang mata Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang benar. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang benar. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersuka cita lebih lagi. Kita punya Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang hidup. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku takut. Kau jamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita punya Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun kuasa-Mu Tuhan mengangkat kami tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari bersorak sebagai kemuliaan bagi Tuhan. Gunung batu keselamatan, kami tidak takut Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Silakan duduk. Pagi hari ini saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Saya buka ruang kesaksian bagi setiap kita yang mau bersaksi bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Gak apa-apa.
Ayo, ada yang mau bersaksi dari gereja ujung bumi atau dari tamu terlebih dahulu dari Zoom? Dari KKS mungkin ada yang mau bersaksi? Dari KKS kayaknya nggak ada ya. Silakan teman-teman yang di gereja. Ayo, saya juga mau dengar kesaksiannya. Ada perubahan nggak waktu terus-menerus mendengar firman yang disampaikan di KKS? Oke. Saya cerita sedikit, ada kesaksian sedikit. Buat saya menarik sekali. 3 hari lalu, jadi sebelum kita buka keong, tampingan buka lebih pagi. Jadi saya bicara dengan salah seorang teman di kamar. Jadi ada satu teman kita yang lagi tidur, dia kalau tidur selalu posisi tangannya sering begini nih. Dia dari tetangga kita. Jadi waktu kita lagi ngobrol, teman saya ngomong, Nano tidur begitu terus ya? Iya. Doa. Tahu nggak kau? Gak kedengeran. Waktu kita lagi ibadah, jadi teman kita yang tidur ini, teman saya bilang, dia itu berkali-kali duduk sendiri di depan gereja sambil mendengarkan pujian. Terus dia bertanya sama teman saya, tanya kamu, lu ngapain di situ? Gak ngapa-ngapain. Gue pengen masuk, boleh gak ya? 3-4 kali. 3-4 kali. Dia duduk di depan gereja gitu. Dia mau masuk, cuman mungkin ada ketakutan ya. Kita tahu sendiri kalau dari sana ke sini berbeda gitu loh. Saya mau menangkap sesuatu juga. Gitu. Ini pun saya dapat sendiri gitu loh. Tuhan memberikan sukacita di dalam hati kita. Itu pasti banget. Siapa yang kalau habis puji-pujian, habis kita menyembah, rasa kayaknya seger gitu loh. Saya yakin ya, sukacita itu mengalir lagi, baru lagi keluar dari dalam ini. Roh Kudus mengalir lagi, kasih kekuatan yang baru lagi ketika kita bersukacita. Dan yang lebih lagi, ada dampak buat orang lain. Ada dampak buat sekeliling kita. Itu hadirat Tuhan. Saya senang banget kalau bersukacita, menyembah, pasti ada kekuatan baru yang saya dapat. Itu pasti, karena roh Allah ada di dalam kita. Makanya dibilang kita dikasih kekuatan yang baru setiap hari. Amin. Ada yang mau bersaksi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Kita mau masuk ke dalam firman. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai janji setia kita. Kita mampu setia karena Tuhan yang terlebih dahulu setia sama kita.
Kasih kekasih Tuhan, tetaplah berdiri. Ada satu kisah dari lagu ini yang sampai dengan hari ini buat saya adalah rema, ya. Dan kalian hari ini menyanyikannya di hadapan Bapa. Waktu itu saya mendoakan seorang yang lumpuh, ya, seorang yang lumpuh, dan saya cuma suruh nyanyi lagu ini. Setelah dia menyanyikan lagu ini, saya suruh dia bangkit, saya suruh dia jalan, dan dia bisa berjalan. Setelah dia tidak bisa berjalan hampir selama 3 bulan. Sama sekali tidak bisa berjalan. Hari ini apapun kondisimu, mungkin secara rohani engkau lumpuh. Tubuhmu memang sehat. Tubuhmu tidak mengalami kelumpuhan, tetapi jiwamu mulai lumpuh, rohmu mulai lemah. Hari ini, ketika engkau menyanyikan lagu ini, biar semua dibangkitkan di dalam hidupmu. Semua yang mulai mati, semua yang mulai redup, semua yang mulai patah, semua yang mulai hancur di dalam hidupmu. Bapa sanggup memulihkan, Bapa sanggup menciptakan ulang, Bapa sanggup membangkitkan semua yang mati di dalam hidupmu, semua yang lumpuh di dalam hidupmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku membawa kekasih-kekasihmu, putra-putramu, milik kesayanganmu, anak-anakmu, umat tebusan, ke dalam ruang tahtamu Bapa di surga. Engkau tidak pernah melihat masa lalu kami, karena Engkau Allah yang mengampuni. Dan Engkau mengajak kami untuk masuk di dalam kerajaan surga, dalam pola-pola kerajaan surga, kehidupan di dalam kerajaan surga yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Kami mau Tuhan, hari ini ajari setiap kami, jamah setiap kami yang mulai putus asa, kami yang mulai keras hati, kami yang mulai tidak ada pengharapan, kami yang mulai marah dengan situasi ini, jamah kami ya Tuhan, jamah anak-anakmu ini. Buat kami semuanya sepakat dengan kerajaan surga, sepakat dengan Bapa di surga, bahwa seluruh apapun yang sudah Engkau rancangkan atas kehidupan kami semuanya baik. Kami mau belajar Tuhan, hari ini urapi setiap kami Roh Kudus, singkapkan semuanya, selubung-selubung di dalam mata hati kami yang membuat kami tidak bisa mengerti firman-Mu. Hari ini kami cabut dalam nama Yesus. Dan biarlah kami semua memahami apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri firman di dalam nama Yesus. Kami sapu bersih. Para malaikat Tuhan bekerjalah, dan kami izinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Baik kami yang mengikuti Zoom di rumah kami masing-masing maupun di gereja Kembang Kuning di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom. Silakan duduk. Ada satu pesan yang mau saya sampaikan dan saya mau bagikan kepada teman-teman, khusus di gereja Ujung Bumi Lapas Kembang Kuning ya. Saya melihat kecenderungan dari teman-teman yang sudah keluar dari lapas. Lihat, dengarkan saya ya, yang sudah keluar dari lapas. Tidak semua meresponi semua anugerah yang Tuhan sudah berikan atas hidupnya. Tidak semua. Memang mereka sudah keluar dari lapas, tetapi mereka masih memakai pola pikir yang sama. Sebelum mereka ditangkap Tuhan dan masuk di dalam sekolah kehidupan seperti ini. Waktu mereka keluar dari lapas, hanya sekali, 2 kali, 3 kali, setelah itu sama seperti dunia lagi. Yang mau saya sampaikan hari ini, untuk saya menjadi seperti ini, hari ini, dibutuhkan yang namanya ketekunan. Apa? Ketekunan. Ya,
ketekunan, kesetiaan, kasih itu harus engkau kalungkan di lehermu dan jangan pernah engkau lepas. Itu Amsal 3 ayat 3 ya. Jadi ketekunan, kasih dan setia itu harus jadi kalungmu. Dan kalung di lehermu itu jangan engkau lepas. Itu enggak butuh aksesoris-aksesoris yang aneh-aneh di lehermu ya. Sepertinya pakai kalung besar tetapi kelakuannya enggak seperti Kristus ya. Buat apa? Kalungmu adalah kasih dan setia. Kalungnya apa? Kasih dan setia. Ketekunan. Ya, ketekunan, kesabaran untuk diproses Tuhan, untuk engkau setiap hari terus terhubung, matamu tertuju terus kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Kalau enggak, akan diseret kepada pola dunia. Saya sudah sampaikan ini sebetulnya berulang-ulang. Tapi entah kenapa ya, ada banyak orang yang abai gitu ya, mengabaikan. Sehingga nanti dia akan hidupnya ya sama dengan dunia dan dia harus mengulang proses yang sama. Kalaupun mereka harus dibawa lagi ke lapas ya, yaitu keputusannya mereka. Saya harap teman-teman yang ada di Gereja Ujung Bumi jangan sampai seperti itu ya. Saya tetap punya kepercayaan, saya tetap punya iman. Walaupun engkau mungkin dapat putusan seumur hidup. Walaupun engkau mungkin dapat keputusan masih 10 tahun. Bapa di surga bisa mengubahnya. Bapa di surga bisa membuat semuanya dihapus. Dan engkau bisa dikeluarkan dari tempat ini. Bukan karena koneksimu dengan orang luar. Tapi karena koneksimu dengan Bapa di surga. Dan Bapa sanggup merekayasa semuanya menjadi baik. Nah, hari ini mari belajar sungguh-sungguh ya. Di tempat ini, engkau mengerti yang namanya terkoneksi dengan Bapa di surga. Engkau mengerti bagaimana caranya engkau mengaktifkan semua yang Bapa sudah berikan atas hidupmu itu diaktifkan. Sehingga benar-benar bisa mengalami yang namanya segala kebaikan surga. Ya, terus belajar, terus bertekun dan alami Tuhan itu nyata. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 17. Saya baca di ayat genap. Kalian baca di ayat yang ganjil ya. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 17. Sudah ketemu semua? Amin. Amin, Bu. Oke, sebentar. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya janganlah perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang lemah, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita baca bersama-sama yang ayat 8 bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng ya. Ayat 8.
2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, Tapi sekarang kamu telah terang dalam Tuhan. itu disebut Anak-anak terang. Memang kan? Betul nggak? Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Saya dulu sebelum ketemu Tuhan adalah juga kegelapan. Kegelapan dalam hal apa? Pikirannya ruwet, perasaannya baperan. Kegelapan itu melingkupi kehidupan saya karena saya belum ketemu dengan Tuhan. Memang ayat ini dulu juga jadi bagian saya dan pasti juga jadi bagian dari Bapak Ibu semuanya yang ikut Zoom, yang hari ini gabung di Zoom hari ini. Ya, memang kami dulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, pastikan bahwa ada satu perubahan. Jangan memang dulu aku kegelapan, tapi sampai hari ini aku tetap di dalam kegelapan. Nah, itu neraka itu. Ya, harus ada yang namanya berubah di dalam hidupmu ketika engkau ketemu dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 saya harap itu menjadi ayat hafalanmu. 2 Korintus 5 ayat 17. Aku ketemu Kristus, aku ini manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Ya. Manusia lamaku itu sudah berlalu. Maksudnya gimana? Rajin-rajinlah mengunjungi kuburanmu. Maksudnya gimana, Bu? Nggak usah sibuk ngurusi kuburannya orang yang sudah meninggal. Ya, saudara-saudaramu, rajin-rajinlah menengok kuburanmu sendiri. Maksudnya, cek apakah engkau ini masih hidup dalam kedagingan atau kedagingmu itu sudah mati. Dilihat, dicek. Ya, caranya ngecek gimana? Waktu engkau ketemu dengan konflik, waktu engkau ketemu dengan orang yang menyakitimu, waktu engkau ketemu dengan masalah, responmu bagaimana? Waktu responmu masih menjadi seperti manusia lama, ya berarti kamu belum wafat. Jangan ada yang tersinggung ya. Enggak, Bu. Tersinggung nggak? Tersinggung? Belum? Belum tersinggung ya? Sekali Bingung, lagi. masih bingung. Oh, masih bingung. Masih bingung. Oke. Kan tadi kalau 2 Korintus 5 ayat 17 ya, kamu ini setelah ketemu Yesus, maka kamu ini manusia baru. Betul nggak? Coba dibaca. Salah satu baca dari teman-teman. Kita pelan-pelan ya, supaya paham. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, itu yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Yang lama itu sudah dikubur. Jadi kenapa tadi waktu engkau menyanyikan Bapa, engkau mengenalku, terus engkau tidak melihat masa lalu, kan itu tadi ada syaratnya begitu kan? Yang lama itu sudah berlalu. Jadi jangan lagi kamu memiliki kehidupan ganda. Ya. Ini menjadi orang-orang yang nanti akan frustasi. Saya memberikan bekal ini untuk beberapa teman yang nanti akan sebentar lagi keluar, tapi kalau yang engkau masih lama di sini, percayalah, kalau engkau mengerti ini, engkau akan mengubah atmosfer sekelilingmu, dan yang 10 tahun ini bisa-bisa tiba-tiba nanti 2 tahun lagi engkau akan keluar dari tempat ini. Yang saya katakan amin. Nah, ini apa yang saya sampaikan, tolong dipegang sungguh-sungguh, dipelajari sungguh-sungguh, diulang. Kamu itu sudah menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Rajin-rajinlah nengoki kuburanmu sendiri. Ngecek. Aku ini masih suka marah enggak ya? Aku ini masih suka kepingin narkoba lagi enggak ya? Karena tahu enggak? Yang sudah keluar, bahkan baru saja keluar, masih nyari sabu loh, masih nyari
narkoba. Bayangkan betapa itu orang tuanya sangat frustasi dan stres. Ya, karena apa? Bertahun-tahun berada di lapas. Pola pikirnya tidak mau dirubah. Masih mau memakai manusia yang lama. Manusia yang lamanya itu masih hidup. Sampai di sini, Pak. Hal seperti itu akan menyakiti keluargamu. Dan hal seperti itu yang jelas akan mengecewakan Bapamu di surga. Dan yang jelas hidupmu tidak akan kemana-mana. Tidak akan mengerjakan apa-apa dan tidak akan berdampak apa-apa. Sementara Yesus sudah bangkit di atas kayu salib. Dia bangkit supaya apa? Semua yang mati di dalam hidupmu itu juga dibangkitkan. Ya. Jadi saya harap benar-benar yang namanya manusia lama itu benar-benar dimatikan. Kau menjadi manusia yang baru. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Bahkan Paulus, seorang pembunuh, itu bisa dipakai sebagai rasul yang terbesar di zamannya. Ya. Dan engkau semuanya, kalian semuanya, Tuhan tidak melihat masa lalumu, asal engkau hari ini mengerti bahwa semua yang difirmankan Tuhan itu adalah merupakan rancangan Tuhan yang sudah ditetapkan atas kehidupan kita. Mari sepakat dengan rancangannya dan kau akan memiliki kehidupan yang sangat mulia. Nah, sekarang gini, waktu saya tadi ngomong, rajin-rajinlah mengunjungi kuburanmu sendiri, ya kan? Artinya begini loh. Apakah saya ini sudah mencerminkan Kristus? Hidup saya ini, orang melihat hidup saya ini, mereka tuh lihat Kristus di dalam saya. Berarti kan saya sudah nggak ada. Yang hidup di dalam saya siapa? Lulu. Ini pada ngantuk ya? Jadi yang hidup di dalam saya siapa? Kristus. Nah, duduk di depan biar nggak ngantuk. Bagus. Duduk di depan biar nggak ngantuk ya. Jadi yang di dalam saya siapa? Kristus. Orang melihat saya melihat siapa? Ya, orang melihat saya melihat Kristus. Orang melihat Kristus. Jangan orang melihat kamu melihat setan. Sampai di sini, Pak. Amin, Bu. Karena engkau memanggil dia Bapak. Betul? Bapak, engkau mengenalku. Kamu anak-anaknya. Kalau kau panggil dia Bapak, kelakuanmu harus seperti Bapakmu di surga. Oke? Sepakat ya? Oke. Poin itu engkau harus tahu dulu. Nah, sekarang gini. Kenapa banyak anak Tuhan ya kehilangan gambar Allah? Sehingga kelakuan mereka tidak seperti Allah, tetapi seperti orang dunia. Kenapa? Buka di Keluaran 20 ayat 4. Kenapa banyak anak Tuhan itu kehilangan gambar Allah? Ya, sehingga kehidupannya dia tidak mencerminkan dia sebagai anak Allah, tetapi seperti dunia. Coba dibacakan Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah bumi. Amin. Ya. Kalau di versi mudah dibaca, itu bunyinya begini. Saya bacakan ya, dengerin. Jangan membuat berhala apapun. Jangan buat patung atau gambar apapun. Gambar apapun yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air. Jadi di situ ada kata-kata jangan membuat gambar apapun. Waktu imajinasimu tentang Allah itu berbeda dengan yang disampaikan di dalam firman Tuhan, engkau memiliki gambaran yang berbeda tentang Allah. Maka engkau akan dicetak menjadi apa yang kau gambarkan. Misalnya begini. Orang mulai membuat gambaran-gambaran tentang Allah ya, banyak. Misalnya gini, kalau aku kaya, duitku banyak,
maka aku bisa mengerjakan A, B, C, D. Ya. Gambar Allah itu mulai dicetak dengan apa? Kekayaan. Loh? Kalau aku punya duit banyak, dengan aku berdagang narkoba katakanlah, dengan aku korupsi, dengan aku mencuri, dengan aku merampok, dengan aku mengambil yang bukan milikku, secara cepat aku akan menjadi kaya dan aku bisa mengerjakan banyak hal. Itu gambaran bahwa kau mulai salah menggambarkan Allah. Kau gambarkan dengan Allah itu seperti uang. Kalau di Matius 6 ayat 24 itu ada Allah, ada mamon. Nah, itulah berhala di dalam hidupmu. Itu yang menyebabkan kenapa anak Allah harusnya kelakuannya seperti Allah, tetapi seperti dunia. Karena dia mulai dicetak dengan kehidupan cara berpikir dunia. Kejadian 1 ayat 26, semuanya sudah hafal ayat ini. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya kan? Tuhan menciptakan saya, menciptakan Bapak Ibu semuanya itu menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia membuat gambar yang berbeda tentang Allah. Itulah kenapa mereka tidak seperti Allah, tetapi dicetak seperti dunia. Ya. Nah, sekarang mari kita mulai geser cara berpikir kita tentang Allah, ya. Mulai rubah. Nah, kalau berhala itu artinya apa? Berhala itu kan buatan tangan manusia dan dia adalah benda mati. Sedangkan Allah itu pencipta manusia, pencipta alam semesta. Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Tadi yang kita baca, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat ini pegang baik-baik. Kau sudah menjadi manusia baru dan engkau disuruh bangun, disuruh bangkit. Ya, disuruh bangun, disuruh bangkit. Waktu engkau terima Kristus, Kristus itu bercahaya di dalam dirimu. Bukan duit loh, bukan narkoba, bukan kekayaan, bukan semua yang dunia tawarkan, bukan. Kalau engkau masih berpikir seperti itu, keluar dari lapas, engkau akan seperti itu, tetap di dalam kegelapan. Sampai di sini paham nggak ya? Pelan-pelan saya akan ulangi. Paham ya? Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah. Bangun, disuruh bangun. Bangun. Hai kamu yang tidur, yang lumpuh, yang engkau tidak punya yang namanya api Tuhan, yang engkau sudah mulai hopeless, tidak punya pengharapan, disuruh bangun, disuruh bangkit, ya. Dari antara orang mati dan Kristus telah percaya di atas kamu. Waktu engkau mengizinkan yang namanya manusia lamamu tadi dikubur, Kristus bangkit di dalam engkau, orang akan melihat hidupmu seperti Kristus. Ada yang amin? Amin. Terang Kristus itu akan menelanjangi segala kegelapan yang ada di dalam diri kita. Ulang. Terang Kristus tadi, yang kau ketemu Yesus, kau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau memutuskan manusia lamamu sudah dikubur, terang Kristus tadi akan menelanjangi segala kegelapan yang ada di dalam hidupmu, maka saat itu kehidupanmu akan total berubah. Amin. Jadi dibutuhkan ketemu siapa? Kristus. Hari ini kalau engkau masih 5 tahun, 10 tahun, adalah kesempatan engkau
cari Kristus sungguh-sungguh. Engkau harus ketemu Kristus sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Firman itu bukan hanya tulisan saja. Firman itu ketika engkau ucapkan, maka itu hidup. Belum percaya? Amin, Bu. Yohanes 6 ayat 63, coba dibaca. Saya ini benar-benar mau membongkar pola pikirmu yang salah ya. Supaya apa? Keluar dari lapas benar-benar kamu benar-benar ketemu Tuhan dan ngalami surga itu nyata. Enggak perlu yang namanya bergumul. Karena sudah bertemu, sudah terhubung dengan surga. Yohanes 6 ayat 63, dibaca dulu. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang mana? Yang semua yang tertulis dalam firman Tuhan, apalagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Waktu engkau mempercayainya, itu seperti listrik. Kau tahu? Handphone dimasukkan ke dalam listrik ya, dicas gitu ya. Sehingga handphone ini bisa berfungsi ketika dia lowbat. Ada sesuatu aliran kehidupan di dalam handphone ini karena dia dicolokkan kepada listrik. Waktu kau terhubung dengan firman, dan firman itu kau ucapkan, itu firman itu hidup. Amin. Nah, firman yang kau percayai, yang kau ucapkan, yang kau renungkan, itu hidup dan membuat engkau memiliki yang namanya akses dengan surga. Surga itu punya yang namanya cetakan, ya. Surga itu punya yang namanya pola-pola. Surga punya yang namanya standar kehidupan, ya. Dan jika engkau mengerjakannya, maka engkau akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin, Bu. Tetapi dunia juga punya pola, dunia juga punya standar, dunia juga punya yang namanya cetakan-cetakan hidup. Engkau mau dicetak yang mana, dari dunia atau dari kerajaan surga? Kalau engkau dicetak dari keluarga, dari kerajaan surga, maka engkau akan mengalami semua yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Amin, Bu. Percaya enggak? Amin, Bu. Contoh ya. Contoh. Saya memanggil dia Bapa. Kalian juga memanggil dia Bapa, ya kan? Berarti saya anaknya, toh? Kalau saya anaknya, berarti saya memiliki fasilitas yang surga berikan. Sampai sini, Pak. Maka saya punya yang namanya fasilitas yang saya ini anak Allah. Saya punya fasilitas sebagai anak Allah, punya fasilitas yang sudah Bapak berikan kepada saya. Saya bisa ngambil. Lewat apa? Firman yang kau ucapkan. Karena firman itu roh dan hidup. Amin, Bu. Bisa membuka akses surga waktu engkau mengucapkan firman. Karena firman itu roh dan hidup. Contoh, saya punya akses untuk menggerakkan malaikat dong. Karena saya anak Allah. Betul ya? Amin, Bu. Ya. Suatu hari, karena rumah saya ini adalah sering untuk ibadah, ya, ini rumah ini seperti gereja karena memang doa saya seperti doanya Salomo, ya Tuhan, biarlah matamu terbuka siang dan malam atas rumah ini, di mana orang-orang berdoa dan engkau mendengarkan doa-doa kami. Doa Salomo itu menjadi doa saya, maka di rumah dimanapun saya berada, entah saya di Jakarta, entah saya di Semarang, entah dimanapun juga, waktu saya di Jayapura, rumah yang tempat saya tinggal adalah menjadi tempat di mana anak-anak Tuhan bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Firman yang saya ucapkan, seperti doa Salomo itu, menjadi doa saya. Firman itu saya ucapkan menjadi doa saya ucapkan menjadi doa saya, dan itu terjadi dimanapun saya berada. Rumah selalu penuh dengan jiwa-jiwa yang minta didoakan, di mana kami nyembah bersama, berdoa bersama, dan mereka mengalami Tuhan.
Nah, suatu hari saya ini kehilangan beberapa mic ya, dan itu 3 buah mic. Mic itu kami pakai karena termasuk baru, barang yang baru gitu ya. Dan suami saya membelinya bukan barang-barang yang murah, tetapi lumayan mahal harganya. Terus itu tiba-tiba tidak ada, padahal kemarin saya melihatnya ada di atas keyboard. Ini di rumah ya, cerita nyata. Kemudian saya nanya kepada anak-anak saya, nanya kepada suami, nggak ada. Saya nggak naruh, kami tidak memindahkan apa namanya, mic itu. Terus saya mencari kemana-mana, itu benar-benar tidak ada. Saya cuma ngomong begini, Bapak, aku minta layanan malaikat menyertai hidup kami, menyertai aku. Aku minta malaikat membawa semua apa itu namanya, mic itu kembali ke rumah saya. Ulang, Bu. Saya sembari Ulang. apa? Ulang. Halo, bisa dengar? Terus tadi. Oh ya, mic di atas keyboard itu hilang. Terus saya berdoa, Tuhan, aku minta malaikatmu untuk membawa kembali mic itu di rumahku. Ya. Waktu itu saya mencari kemana-mana, tidak ada. Tapi setelah saya berdoa itu, besok pagi waktu saya sedang membersihkan rumah, mic itu benar-benar sudah ada di atas keyboard. Enggak ada yang... Amin, Bu. Jadi, ngerti ya? Saya anak Allah. Kalian semua anak Allah. Kalian punya yang namanya fasilitas para malaikat Tuhan. Oke? Waktu engkau mengaktifkannya, waktu engkau terus koneksi dengan surga, engkau memuji, engkau menyembah, engkau memperkatakan firman, maka para malaikat itu adalah menjadi bagian dari hidupmu. Waktu saya kehilangan mic, benar-benar besoknya mic itu sudah ada di atas keyboard kembali. Dan saya tanya kepada suami, saya tanya kepada anak-anak, apakah kalian mengembalikan mic itu? Tidak, kami tidak kembalikan apa-apa. Artinya yang mengerjakan siapa? Nge-lag ya ini ya. Oh, sorry teman-teman yang di Zoom. Ini teman-teman yang di lapas nge-lag. Bentar ya. Yang di Zoom nggak nge-lag ya. Semuanya dapat sinyalnya bagus ya. Jelas, Bu. Sebentar kita tunggu dulu. Makanya kok tidak ada respon. Sebentar, kita tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Nah, halo. Shalom. Ya, sip. Cerita tadi tentang mic yang hilang, kalian bisa nangkap ya? Lagi-lagi Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sinyal, semua terhubung kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo teman-teman yang di KKS berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Sudah? Saya? Oke, cerita tentang mic itu adalah aktivitas para malaikat. Beberapa hari yang lalu saya pun mengalami hal yang sama. Jadi ada saya kehilangan sesuatu ya, dan itu mungkin karena ya saya ke teledor karena kesibukan saya gitu kan. Saya menaruh sesuatu di saku saya dan itu sesuatu yang penting. Setelah sampai di rumah itu nggak ada, hilang. Saya nyari-nyari di kamar, nggak ada, semuanya nggak ada. Saya kembali mengaktifkan malaikat Tuhan untuk membawa apa yang hilang itu untuk sampai di rumah saya kembali. Dan besoknya benar-benar itu ada di meja di sebelah di kamar saya. Artinya apa? Engkau pun sama. Kalau engkau panggil dia Bapa, engkau memiliki yang namanya
karunia untuk mengaktifkan para malaikat karena kita ini anak-anaknya. Contohnya seperti Pak Jokowi gitu ya, Presiden itu memiliki yang namanya fasilitas bodyguard ya. Nah, bodyguard itu yang menolong keluarganya, membackup kehidupannya. Tapi kita ini adalah anak Bapa di surga, kita punya yang namanya fasilitas, yaitu para malaikat untuk menolong kehidupan kita. Itu cuman baru satu loh, yaitu apa? Pekerjaan malaikat. Ada begitu banyak hal ajaib yang engkau bisa mengambil di surga kalau engkau ngerti firman apa yang engkau ucapkan. Oleh karena itu, di awal tadi saya ngomong, kalian butuh yang namanya bertekun. Setia. Kalungmu adalah kasih dan setia kepada Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, pengennya instan. Pengennya apa? Instan. Begitu dia keluar langsung punya dapat pekerjaan, langsung punya uang banyak, langsung ini angan-angannya itu seperti itu. Sehingga apa? Mereka kembali terjebak di dalam kehidupan yang lama. Dan itu sebetulnya sia-sia hidupnya. Sia-sia juga dia mengalami bertahun-tahun berada di lapas. Sesuatu yang sia-sia. Nah, saya mau ngajak kalian hari ini benar mengerti bagaimana engkau bisa mengakses kerajaan surga supaya apa? Mengalami semua yang sudah dituliskan di dalam firman-Nya. Milikilah yang namanya kehidupan yang dicetak dengan pola surga. Amin, Bu. Jangan memakai pola dunia. Kalau engkau mencampurnya, engkau akan frustasi dan tidak akan mengalami apapun. Hanya pakai pola surga. Hanya pakai pola surga. Meskipun nanti engkau keluar dari lapas, engkau tidak punya pekerjaan, engkau tidak punya koneksi dengan manusia, engkau punya koneksi dengan surga, engkau bisa menggerakkan surga untuk memberkatimu. Tapi Bu, saya itu masih lama di lapas. Paulus bisa menggerakkan rantai-rantai yang dia ada di dalam kakinya ketika dia di penjara untuk dia keluar dari lapas itu. Tapi ini bukan saya ngajak kamu untuk melarikan diri, bukan. Pakai kuasa ilahi untuk engkau bisa segera keluar dari tempat ini dan engkau sudah siap dipakai sebagai duta kerajaan surga. Jangan mau lagi dipakai sebagai alatnya iblis. Kalau engkau dipakai lagi sebagai alatnya iblis, engkau harus kembali lagi masuk ke dalam lapas lagi karena apa? Prosesmu ternyata belum selesai. Manusia lamamu ternyata belum wafat. Kamu nggak rajin mengunjungi kuburanmu sehingga kamu masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Bukan Kristus yang hidup di dalammu, tetapi manusiamu sendiri. Paham sampai di sini? Ayo habiskan waktumu sia-sia. Tuhan nggak melihat backgroundmu. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Tuhan melihat hatimu yang mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Pakailah aku. Aku mau mengalami surga seperti yang Bu Ana katakan tadi. Aku mau Tuhan. Cukup kamu ngomong seperti itu. Surga akan merespon dengan ajaib. Amin. Amin. Oke. Yang mulai tidak paham, yang sampai hari ini, sampai saya mengajari ini, kalian tidak paham, angkat tangan. Paham, Bu? Paham ya? Paham, Bu. Kerjakan ya. Paham. Amin, Bu. Mulai hari ini bertekun untuk mengakses semua yang surga punya. Caranya bagaimana? Ucapkan firman, ucapkan firman, ucapkan firman. Dan rajin-rajin mengunjungi apa? Kuburanmu. Halo. Rajin-rajin melihat apakah saya ini sudah wafat, sudah mati kedagingan saya, manusia lama saya. Ya, tetapi Kristus hidup di dalam saya. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17.
Coba dibantu untuk dibacakan 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Dan dunia hari ini sedang digoncang. Engkau mungkin tidak mengalami goncangan karena engkau di dalam, kau nggak lihat betapa harga-harga semuanya mahal. Betapa ekonomi semua lagi goncang-ganjing, betapa semuanya jadi susah di luar. Engkau nggak merasakan karena engkau di dalam. Tetapi firman ini ya dan amin. Dunia dengan segala kenikmatannya sedang diguncang oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam pola dan standar kerajaan surga, mereka tidak akan tergoncang. Halo. Ya, Yakobus 4 ayat 4. Barang siapa bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Barang siapa bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Yang saya mau sampaikan hari ini begini loh. Saya tuh nangis ya. Waktu saya mendampingi orang-orang yang keluar dari lapas ya. Kenapa ya? Saya kasihkan nomor handphone saya ke kalian itu ya. Terus saya mencoba untuk mendampingi. Beberapa keluar itu dia memang masih aktif. Ya, masih aktif mengikuti apa yang saya sampaikan. Tetapi beberapa sudah bye-bye. Hidup kembali menikmati dunia. Sementara tadi dibilang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Semuanya akan diguncang. Berarti kan mengulang lagi kehidupan yang lama, ya kan? Dan hari ini saya mau sungguh-sungguh minta kepada kalian semuanya, cara berpikirmu yang lama, manusia lamamu benar-benar harus dimatikan. Kristus bangkit, engkau juga harus bangkit. Ayat terakhir yuk, Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24. Saya baca genap, kalian baca yang ganjil ya. Efesus 4 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenarannya dan kekudusan yang sesungguhnya. Ulangi ayat 24, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan mengenakan manusia baru hari ini engkau sudah diciptakan menjadi manusia baru. Amin, Bu. Hari ini engkau sudah diciptakan. Ini kan dibilang gini ya. Manusia mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru. Jangan lagi mau dicetak dengan cetakan dunia. Jangan lagi mau memakai pola-pola dari dunia. Engkau frustasi nanti. Pakailah cetakan-cetakan yang dari surga. Engkau sudah menjadi manusia baru. Kebangkitan Kristus itu membangkitkan semua yang mati di dalam hidupmu. Apa? Ekonomimu, keluargamu, kehidupanmu, hubunganmu dengan Tuhan yang rusak. Tuhan menciptakan kamu kembali menjadi manusia baru. Koneksimu kembali dengan Bapa dibaharui. Ya? Amin. Oke. Poin terakhir. Mulai hari ini panggil manusia baru. Apa? Panggil manusia barumu. Ngelek lagi ya. Aduh, teman-teman. Ngelek lagi. Mulai hari ini, panggil manusia barumu. Manusia barumu apa? Panggil manusia baru.
Ya, kalau saya kan namanya Ana. Kristus Ana, Kristus Ana, Kristus Ana, Kristus Ana. Panggil namamu masing-masing tetapi depannya Kristus. Dan dilanjutkan namamu. Itu namamu yang baru. Manusia barumu. Misalnya ini ada Mas Andi. Kristus Andi. Itu sebagai manusia baru. Yang Andi yang lama itu sudah dikubur, sudah wafat. Yang baru adalah Kristus Andi. Ya. Jadi yang nongol di dalam hidup kita adalah Kristus, bukan saya yang lama. Tiap hari panggil manusia barumu, di dalam dirimu ada ciptaan baru, Kristus di dalammu. Kristus di dalammu. Ayo pegang dadanya masing-masing, Kristus di dalamku. Ayo ngomong masing-masing. Tuhan, ini tinggal laki-laki ya. Halo? 1, 2, 3. Kristus di dalamku. Kristus di dalamku. Kristus di dalamku. Aku adalah manusia baru. Namamu adalah Kristus Anak. Panggil namamu masing-masing. Aku adalah Kristus. Aku adalah Kristus Beni. Panggil namamu masing-masing. Di dalam diriku ada ciptaan baru. Kristus di dalamku. Ya. Dan setelah engkau panggil namamu yang baru, pasti engkau akan mengalami yang namanya hidupmu berbeda. Apa? Amen. Hidupmu berbeda. Amin, Bu. Jadi nanti keluar dari lapas, kamu sudah menjadi Kristus dalam. Ya. Sebagai ciptaan baru itu engkau bisa mengakses semua yang surga sudah sediakan. Amin, Bu. Apa yang kau butuhkan? Ekonomi dibangkitkan kembali. Hubunganmu dengan istrimu, hubunganmu dengan keluargamu yang rusak, hubunganmu dengan teman-temanmu, teman-temanmu, saudara-saudaramu menjauhimu karena engkau dicap sebagai orang yang jahat. Itu semua bisa dibangkitkan. Oleh karena Kristus sudah bangkit dan Kristus menghidupkan segala aspek di dalam hidupmu yang hari ini mati. Yang harus mati apa? Manusia lamamu. Kristus bangkit di dalammu. Kristus bangkit di dalam saya. Waktu Kristus bangkit di dalam saya punya akses untuk menggerakkan surga memberkati saya. Waktu surga memberkati saya bisa bekerja sama dengan kerajaan surga menjadi duta-dutanya. Amin. Amin. Dikerjakan. Dikerjakan. Jangan lagi mau dicetak dunia. Mari kita menjadi Kristus, menjadi manusia baru, dan kita akan mengerjakan agenda Bapa, yaitu menjadi duta kerajaan surga. Amin. Oke, ada yang mau bertanya? Bagaimana? Tanya aja. Bagaimana apa Bu? Bagaimana apa Bu? Tanya, ayo. Mumpung saya buka pertanyaan nih. Yang keras pertanyaannya supaya semuanya mendengar. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas, Ibu. Benar loh ya. Kalau kalian sudah jelas, kamu keluar dari lapas, engkau tetap jadi manusia lama. Awas kau. Jewer. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kamu itu adalah gambar Allah. Kalau kamu punya gambar sendiri, sekarang hapus gambarmu sendiri itu. Pakai gambarnya Allah. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah punya tata cara kehidupan, yaitu di dalam firman-Nya. Ikuti firman-Nya, dan engkau menjadi anak-anak Allah. Bapa akan menjadi bapamu, dan Dia akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupanmu dari sekarang sampai selamanya.
Amin. Amin. Oke. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu itu tadi sekali lagi ya. Bapa, Engkau mengenalku. Ngalak lagi. Halo. Aku berdoa untuk sinyal ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tersambung kembali, tersambung kembali. Putus ya. Teman-teman KKS, saya minta tolong kalian kalau mau ada Zoom kayak gini, sempatkan waktu untuk mendoakan acara Zoom seperti ini ya, doakan sinyal ya. Waktu engkau berdoa, kamu punya menyempatkan waktu aja 5 menit, 10 menit berdoa, Tuhan aku berdoa untuk acara ini, sinyalnya semua tersambung dengan baik, engkau udah dapat upahnya. Jangan terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri ya. Dalam nama Yesus. Tuhan, semuanya baik, semuanya baik. Dalam nama Yesus. Ambil alih Roh Kudus. Ambil alih Roh Kudus. Ambil alih Roh Kudus. Ambil alih Roh Kudus. Oh, mari malaikat, sambungkan kembali sinyalnya, sambungkan kembali sinyalnya. Di dalam nama Yesus, sambungkan kembali sinyal. Di dalam nama Yesus. Hari ini aku menyerahkan anak-anakmu ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Mustahil bagi Tuhan. Aku percaya.
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu, hatiku. Ku ikuti panggilan akhir hidup. Padamu Tuhan, Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Ampuni karena kami memiliki gambar sendiri tentang Engkau. Tuhan, hari ini gambar yang salah tentang siapa Engkau, hari ini kami hapus di dalam nama Yesus. Biar Tuhan kami memiliki gambar yang benar tentang Engkau, bahwa Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Kami adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, dan kami mau dicetak dengan pola kerajaan, bukan dicetak dengan pola dunia. Hari ini Tuhan, aku serahkan anak-anak-Mu di dalam tangan. Engkau menciptakan ulang, Engkau memberikan gambar yang baru tentang Engkau, siapa Engkau Tuhan. Buatlah mereka ketemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini diubahkan sesuai dengan gambar-Mu. Gambar yang rusak dibetulkan. Dan semua yang mati dalam kehidupan dibangkitkan hari ini. Manusia lamamu sudah dikubur dan Kristus bangkit di dalam. Engkau menjadi anak-anak kerajaan yang berfungsi sebagai terang dan garam. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Abner silakan. Pak Abner silakan doa syafaat. ya silakan lanjut doa syafaat Bu. Ya, mari saudara-saudaraku yang terkasih, untuk mengakhiri ibadah, kita akan doa syafaat. Kita mulai berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Bahkan kami bisa merasakan Tuhan kemuliaan-Mu untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami hidup ya Tuhan karena Engkau ya Tuhan, di negara kami bangsa Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan, yang Kau memberkatinya Tuhan dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Jokowi dan juga wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin ya Tuhan. Engkau menyertai Bapak Presiden kami dan wakilnya Tuhan Yesus. Engkau berikan roh hikmat, marifat ya Tuhan, dan roh takut ya Tuhan, sehingga di dalam memimpin bangsa kami ya Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan mereka Tuhan, di dalam menjalankan program-program pemerintahan untuk bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk lapas Nusa Kambangan, lapas Kembang Kuning ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kalapas dan juga pejabat-pejabat dan seluruh pegawainya Tuhan. Engkau menyertai mereka Tuhan di dalam memfasilitasi kami Tuhan, di dalam pelayanan kami Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan, agar mereka mempunyai kasih di dalam hidup mereka untuk selalu mengasihi warga binaan pemasyarakatan yang ada di tempat lapas Kembang Kuning ini ya Tuhan. Dan Kau memberkati saudara-saudara kami ya Tuhan yang ada di lapas tempat ini ya Tuhan, yang sudah datang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Engkau memberkati dalam kehidupannya Tuhan. Engkau bentuk kami semuanya Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan, ada ketekunan, ada kesetiaan dan kasih daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami juga merasakannya Tuhan. Hidup kami menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama sudah kami tinggalkan ya Tuhan. Dan kami merasakan Yesus ada dalam hidup kami ya Tuhan, dan kami bisa menjadikan saluran berkat bagi siapapun dalam hidup kami ya Tuhan, agar kami menjadi kitab yang berjalan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga saudara kami yang ada di lapas Kembang Kuning ya Tuhan.
keluarga mereka, anak istri mereka, orang tua mereka. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Engkau menyertainya Tuhan, agar mereka tidak takut, tidak khawatir ya Tuhan. Sebab Allah selalu menyertai, memelihara dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Bapak Ibu, di dalam keluarga kerajaan surga yang sudah ikut bergabung di dalam Zoom ini. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Engkau menyertai dalam hidup kami. Engkau tahu setiap kehidupan kami. Engkau tahu masalah kami ya Tuhan. Tapi Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil dalam hidup kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu rohani kami, Ibu Pendeta, Ibu Ana Tuhan. Engkau memberkati dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya Tuhan. Dimanapun Ibu Engkau perintahkan untuk melayani dimanapun Tuhan, ada urapan yang baru, ada pewahyuan yang baru yang Ibu Ana sampaikan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan roh hikmat, marifat, dan juga urapan yang baru selalu menyertai dalam kehidupan Ibu Ana dalam pelayanan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya Tuhan, kami menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Ana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat-Mu. Angkat tangan kita semuanya, arahkan matamu kepada Bapa di surga, dan saya melihat open heaven, saya melihat surga mulai terbuka, dan surga siap untuk memberkati kita semuanya. Responi dengan amin. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Kasih. KKS menyediakan makan siang, nanti mungkin agak siang ya. Nanti agak siang karena Pak Sopik sudah libur. Nanti. Selamat ulang tahun Ibu. Siapa yang ulang tahun? Terima kasih Bu. Ibu Ana. Belum. Belum ya? Tuh. Bulan kapan? Nanti ya. Ya.